Shalom Jemaat Mount Olive Family. Kembali kita bertemu kembali di ibadah online kali ini. Mari kita sungguh-sungguh menyiapkan hati, menyiapkan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh katakan bahwa Tuhan sudah begitu baiknya kepada setiap kita. Amin. Karena itu mari kita siapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, mengucap syukur untuk pemeliharaanmu hingga hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua yang sudah Kau perbuat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Karena itu kami mau mengucapkan syukur kami. Kami mau mengatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau begitu baik, nama-Mu begitu indah, dan Kau sudah peliharakan hidup kami. Kasih-Mu yang begitu besar atas hidup kami. Karena itu kami mau memuji Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan di tempat ini, dan Engkau biar disenangkan dengan setiap pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, dalam hadirat Tuhan kita mau katakan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu,
memuji Engkau Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami, karena kami tahu Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita naikkan syukur kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita, memulihkan kita. Dan karena itu kita tidak akan berhenti mengucap syukur, tidak akan berhenti untuk memuji Dia. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar. Haleluya. Karena itu kami mau tetap terus memuji Engkau Tuhan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, amin, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari-hari hidup kami. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dan untuk saat ini Tuhan kami menyiapkan hati kami. Kami mau mengatakan, ajar setiap kami Tuhan, untuk kami berjalan dalam terang-Mu, untuk kami memiliki hati yang teguh, untuk selalu mengasihi Engkau Tuhan. Sebentar firman akan diberitakan. Tuhan, biar Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, mengajarkan setiap kami akan ketetapan-ketetapan-Mu, akan jalan-jalan-Mu Tuhan, supaya kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ajar aku Tuhan,
bersama-sama Tuhan kita bangkit berdiri. Yesus Tuhan, ajar aku. Yesus Tuhan. Haleluya. Ajar kami Tuhan, banyak yang belum kami pahami. Buat kami mengerti dan buat kami bisa mengikuti jalan-jalan-Mu. Kami rindu hidup dalam perkenan-Mu. Jika kami berkenan, maka apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak timbul dalam hati, kami percaya Tuhan akan sediakan. Berfirmanlah dalam ibadah pagi ini, Engkau tahu kebutuhan kami, dan kami percaya Engkau adalah jawaban bagi kami. Berapi hamba-Mu dalam menyampaikannya demi nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan. Jemaat GPI mohon oleh pemilih yang terkasih, selamat mengikuti ibadah baik yang onsite maupun secara online. Dan kita percaya dimanapun kita berada, Tuhan pasti bersama dengan kita. Di mana ada firman-Nya, di situ ada kehadiran Tuhan. Renungan firman Tuhan pada saat pagi ini bersumber dari Injil Yohanes pasal yang ke-9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yohanes pasal yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai 7, orang buta sejak lahirnya. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Saudara yang ingin ikut membaca, boleh saudara buka Alkitab saudara. Waktu Yesus sedang lewat, yang melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah. Basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus.
Maka pergilah orang itu yang membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Amin. Yang berbahagia tentu pada saat ini adalah yang membaca firman Tuhan, menyimpan baik-baik di dalam hati dan yang melakukan. Amin, saudara. Gereja Tuhan di tempat ini mengambil tema yang luar biasa, to be like Christ, menjadi seperti Kristus, bukan menjadi seperti orang tua kita saja, bukan menjadi seperti gembala kita saja, tapi lebih di atas segalanya menjadi seperti Kristus. Figur siapapun di dunia ini tidak sempurna, dan ketidaksempurnaan ini yang kerap kali bisa membuahkan sebuah kekecewaan. Tapi saya percaya Tuhan kita tidak demikian. Yesus kita sempurna. Amin, saudara. Maka dari itu, dari tema ini saya mengambil subtema Kristen cepat tanggap. Jadi Kristen yang responsif. Seperti Kristus, Dia adalah Tuhan yang responsif, cepat tanggap. Ya, mari sama-sama dari 7 ayat firman Tuhan, sama-sama kita akan belajar ada 5 pilar untuk menjadi umat Kristen yang cepat tanggap, saudara. Ya, kalau cepat tanggap, pasti persoalannya bisa diselesaikan juga lebih cepat. Teman saya Pendeta Jimmy berkata, kalau ada kebakaran tapi rapat terus, ya keburu habis gedungnya. Tapi yang dibutuhkan adalah sebuah tindakan cepat tanggap, sehingga apinya bisa dipadamkan, tidak meluas kemana-mana. Ya, syukur-syukur tidak ada korban jiwa. Nah, mari sama-sama kita akan melihat 5 pilar untuk menjadi umat Kristen yang cepat tanggap, dimulai dengan ayat 1. Izinkanlah saya mengatakan kalimat ini, biasakan hidup kita untuk buka mata dan buka telinga. Jadi Tuhan kasih mata dan telinga jangan ditutup, tapi dibuka, kecuali waktu tidur. Artinya bisa kita lakukan itu dengan buka mata dan buka telinga. Perkataan dalam ayat 1, waktu Yesus sedang lewat. Jadi waktu Yesus sedang lewat, saudara. Jadi hidup kita ini bergerak. Ada yang pagi-pagi berangkat kerja, ada yang pagi-pagi berangkat ke pasar. Ada juga sebagian orang pagi-pagi sudah mempersiapkan diri untuk senam, olahraga. Wah, pokoknya dia bergerak, berjalan. Nah, pastikan waktu Yesus sedang lewat, artinya kalau kita pakai bahasa Jakarta, pas Yesus lewat. Nah, pas Yesus lewat. Jadi pastikan di bagian ini, percaya bahwa tidak ada perkara yang kebetulan, yang tiba-tiba kita lihat, yang tiba-tiba kita dengar sementara kita bergerak. Kok ada kejadian ini, kok ada kejadian itu, pastikan tidak ada perkara yang kebetulan. Ada istilah orang berkata, kenapa mesti kita yang jadi saksi mata? Kenapa mesti kita yang dengar? Kenapa bukan orang lain? Nah, ini yang saya maksudkan. Apapun yang kita lihat dan dengar sementara kita bergerak, tidak ada perkara yang kebetulan. Hal itu Tuhan izinkan dengan tujuan membentuk kita. Hal itu Tuhan izinkan dengan tujuan supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Dan hal itu Tuhan izinkan supaya kemuliaannya dinyatakan melalui kita, saudara. Nah, tinggal bagian kita mau lewat aja atau mau berhenti. Nah, saudara, kalau mau lewat aja, gue mah gak mau dipusingin, gak mau direpotin. Enggak. Jangan-jangan malah nanti dianya jahat sama kita. Jangan-jangan dia mau merampok kita. Nah, dugaan-dugaan yang seperti ini membuat kita pada akhirnya gak berhenti. Saudara percaya bahwa tidak ada yang kebetulan. Pada ayat 1 dikatakan ia melihat orang yang buta. Jadi Yesus putuskan, Yesus berhenti, dan dia melihat, saudara. Tadi ada yang lewat aja, tapi kita sedang belajar. Buka mata, buka telinga, tidak ada perkara yang kebetulan. Tapi sekarang juga mau ada belas kasihan, maka berhentilah sebentar. Kita mau belajar memperhatikan orang-orang yang menderita yang ada di sekeliling kita, yang makanya kita berhenti sebentar. Coba kita renungkan dan coba kita rasakan penderitaan yang sedang dialami. Tadi malam dari pengurus berkata adik saya kena COVID. Tapi yang satu karena gagal ginjal harus cuci darah 1 minggu 3 kali. Aduh, dengar cuci darah aja udah ngeri. Kenapa? Karena mami mertuaku pernah cuci darah. Jadi bukan hanya COVID tapi juga mesti cuci darah. Jadi saya merasakan bagaimana sulitnya, bagaimana menderitanya. Tapi ada orang-orang yang mungkin
dengar cerita ini selewatan aja, nggak apa-apa. Itu semua free will, kehendak bebas kita. Tapi Yesus memilih untuk berhenti, memperhatikan, ikut merasakan. Dan tidak jarang karena merasakan bisa aja kita ikut meneteskan air mata. Dan kita bukan hanya empati, tetapi juga kita mau ambil bagian, memikul sebagian beban orang itu. Tadi malam terjadi gerakan doa, tadi pagi-pagi gerakan doa. Dan pagi ini saya memberanikan diri untuk membesuk habis ibadah ini. Kenapa? Karena dia butuh seorang hamba Tuhan. Dia butuh mendengar penghiburan, penguatan lewat firman Tuhan. Dan saya berkata kepada istri saya, boleh nggak habis ibadah saya mampir? Istri berkata, jangan lama-lama dan jangan ada di dalam kerumunan. Papa tetap jaga prokes. Saya bilang, pasti. Buat apa? Mungkin untuk bayarin rumah sakitnya saya nggak bisa. Mungkin untuk menyuntikkan obat yang paling manjur pun saya nggak bisa. Tapi saya bisa berdoa. Saya bisa menyatakan kata-kata yang menguatkan. Biar itu saya lakukan. Menanggung sebagian, memikul sebagian. Dan saya berharap supaya apa? Supaya yang saya lakukan bisa ada kontribusi terciptanya perubahan dari penderitaan menjadi sebuah pemurnian. Sehingga orang-orang yang walaupun terbaring selama 14 hari atau mungkin cuci darah butuh lagi lebih lama, tapi di tempat itu nggak ngerasa sedang mendapat musibah, tapi sebuah pemurnian. Dia mau berdamai dengan Tuhan kalau ada di waktu yang lalu yang salah. Dia juga mau mengampuni kalau ada orang-orang yang belum diampuni. Jadi ranjang tempat dia tidur itu bukan hanya mengobati fisik, tetapi jadi tempat pemurnian buat iman dia. Tidak jarang mereka yang keluar dari rumah sakit justru jadi semakin cinta Tuhan. Bahkan tidak jarang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Sehingga ada perkataan, untung saya sakit. Kita tidak minta sakit, tapi sebuah kesakitan, penderitaan menjadi sebuah alat Tuhan untuk memproses hidup kita. Kita masih dalam hal yang sama. Buka mata, buka telinga. Pada ayat 1 dikatakan, orang itu buta sejak lahirnya. Tahu dari mana dia buta sejak lahir? Ada yang mungkin eksiden seperti tim kebersihan kita di komplek. Pak, saya bilang ada apa? Pak Opik nggak bisa ambil sampah. Oh iya, apa-apa saya bilang. Tapi nanti anaknya gantikan. Pak, bisa buka pintu sebentar. Jadi saya buka pintu. Jadi kasih list. Pak Opik kena percikan timah kena matanya. Aduh. Jadi sekarang ada rencana operasi dan membutuhkan biaya cukup besar. Pertanyaannya, apakah Bapak bersedia? Nah, beberapa warga sudah nulis. Saya bilang saya akan ambil bagian. Jadi ada orang buta yang sejak lahir, ada orang yang buta sejak kena eksiden. Nah, untuk bisa tahu seperti itu, bagaimana mungkin kita bisa tahu? Maka di bagian ini kita mau belajar bahwa komunikasi adalah bagian untuk bisa memasukkan kita ke dalam sebuah kesaksian. Jadi artinya bangunlah komunikasi, bertanya. Butanya sejak kapan, tinggalnya di mana, berapa bersaudara, aktivitas hariannya apa, komunikasi. Jadi kehidupan Kristen tidak hanya asal lewat, tetapi kita mau buka mata dan buka telinga. Kita percaya tidak ada perkara yang kebetulan. Kita harus minta belas kasihan, dan dalam hal ini kita mau buka komunikasi. Dimulai dengan senyum. Kalau kita senyum, seorang bisa ikut senyum. Hai, apa kabar? Pasti dia gugup juga. Baik-baik. Bukan hanya senyum, tapi sapaan kasih. Bahkan mungkin pemberian kasih, barangkali ada sanitizer, kita semprotkan ke tangan dia, barangkali sebuah masker, barangkali yang lain-lain, barangkali ya juga mungkin ya tisu atau apa. Pemberian kasih. Apalagi kalau wujudnya yang lebih besar, misalnya memberi sembako. Wow, ini sesuatu yang luar biasa di masa-masa sulit seperti ini. Barang-barang itu betul-betul sangat meringankan penderitaan mereka yang kena PHK, yang gajinya sudah dipotong 50%. Jadi senyuman kasih, sapaan kasih, pemberian kasih itu adalah bahasa komunikasi. Dan kalau dia sudah disenangkan hatinya,
dia sudah dilembutkan hatinya, maka inilah jembatan sebuah komunikasi, dan kita bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Nah, kita di orang timur biasanya kalau udah terima kebaikan punya rasa nggak enak, saudara. Jadi kita bisa cerita tentang kebaikan Tuhan. Dan akhirnya dia balas cerita, dia berkata, aduh saya juga mirip-mirip kayak gitu, hidup saya susah, dan terjadilah sharing. Dan karena kita punya tujuan, yaitu menjadi berkat buat orang lain, kita nggak boleh tenggelam di dalam persoalan orang lain. Kita mesti bantu dia untuk berdiri, teguhkan dengan janji-janji Tuhan. Dan bahkan dengan berani kita berkata, mau nggak saya doakan, sebuah ajakan. Bukan diajak pindah agama, bukan diajak untuk bakar semua berhala-berhala mereka, bukan. Tapi diajak untuk berdoa, supaya minta pertolongan Tuhan. Tadi ketika selesai nyapu, saya terima WA, dia berkata, Pak, minta izin, ada teman saya dari Amerika, dulu saya SMP. Adiknya pagi ini mau operasi otak. Dia belum di dalam Tuhan, tapi pokoknya teman saya sudah dalam Tuhan. Pak, bisa nggak hari ini Pak, luangkan waktu sebelum operasi. Sekali lagi Pak, dia bukan Kristen. Maka jawaban saya yang pertama adalah saya bersedia. Tapi saya coba akan atur waktunya. Jadi kena COVID, yang sudah cuci darah, ini habis kebaktian ini. Mungkin prokesnya nggak boleh masuk ke kamarnya, nggak apa-apa. Tapi kita bisa pakai handphone karena yang bersangkutan diberikan handphone sebagai komunikasi. Nah, entah yang operasi ini sedang menunggu kabar apakah akan dimasukkan ke rumah sakit yang di Karawaci atau ke dekat pinggir tol, ini kita belum tahu. Tapi saya berkata, saya bersedia. Jadi ajakan kasih ini bisa menolong orang-orang yang berbeban berat untuk menyerahkan persoalannya. Waktu saya khotbah beberapa waktu yang lalu, sahabat saya menemani duduk, dia berkata, di waktu-waktu sekarang ini kita dengan COVID semakin dekat. Artinya beberapa hari yang lalu ulang tahun pertama COVID di Indonesia, di mana yang kena itu orang dari warga Depok. Wow, langsung diasingkan. Aduh, sepertinya menjadi barang yang haram, saudara. Tapi sekarang siapapun bisa kena. Jangankan yang keluar sering berkerumun, di rumah pun bisa kena. Jadi teman saya berkata, sekarang kita sangat dekat dengan COVID. Dan sangat dekat dengan kematian. Jadi artinya pesan ini mengingatkan kepada kita, apalagi yang kita mesti putuskan di waktu-waktu sekarang ini kalau tidak berserah. Setahun genap, kita sudah lewati masa-masa pandemi. Tapi kalau masih bisa sehat, bahkan keluarga sehat, itu adalah anugerah. Yang suci bilang amin. Itu anugerah. Yang sembuh aja bersorak-sorai, kita yang sehat seharusnya lebih dari itu. Jadi kita ajak mereka dalam kasih untuk berserah kepada Tuhan. Dan mungkin bukan hanya itu, kunjungan bisa berlanjut karena ada nomor handphone. Kita bisa bimbing dalam kasih. Ya, teman saya punya mama, saya kunjungi di Jakarta karena seperti mama saya nggak bisa jalan. Tapi waktu saya mau kunjungi, Koko, jangan datang ke situ. Saya bilang, kenapa? Mama sekarang udah di Madura. Oh, Madura. Maka pertanyaan saya, boleh nggak telepon mama? Boleh kok. Dan akhirnya dapat nomornya. Dan hari itu Pak Sintia. Jadi saya menelpon, Tante ini Hendy mana ya? Pendeta. Oh, ohnya itu. Gimana Kak Hendy? Saya bilang, saya kangen sama Tante. Iya, itu si anak-anak cepet-cepet bawa ke sini, jadi nggak sempat. Dia bilang, Hendy. Saya bilang, nggak apa-apa. Tante sehat? Sehat, puji Tuhan. Gimana, masih ada langganan becaknya? Karena saya pernah juga ke Madura, ke tempat ini. Udah nggak boleh naik becak, maksudnya naik mobil. Oh ya, puji Tuhan. Cuaca di sana bagaimana? Aduh, di sini hujan terus. Komunikasi. Tante boleh nggak Hendy doain? Tante boleh. Ayo doain ya. Buat ini. Dia minta order. Kita doa. Dan saya minta izin kepada anaknya di Jakarta, kalau satu waktu saya mau telepon mama, nggak izin kamu lagi, boleh nggak? Boleh, silakan.
2 hari lalu saya telepon lagi. Dia sangat-sangat. Jadi orang-orang butuh bimbingan dalam bentuk sapaan keadaan yang terkini, situasi terkini. Dan banyak orang yang kesepian menunggu momen-momen ini karena anaknya mungkin udah lama datang. Beberapa mungkin gak boleh ketemu sama cucunya, takut nularin, atau mungkin dia tertular. Jadi pandemi ini seolah-olah memutus sementara untuk kumpul. Bahkan Cynthia kemarin pun jadi disarankan untuk makan bersama untuk kumpul keluarga. Tapi lewat telepon bisa ada bimbingan. Madama Teresa berkata, orang yang peduli matanya tidak tertuju pada diri sendiri. Jadi kepedulian kita sebenarnya bisa kita ukur. Apa-apa kita ngelihat ke diri kita enggak yang sedang banyak masalah. Atau sebaliknya di tengah kita banyak masalah, kita justru mikirin orang lain. Nah, Madama Teresa yang seperti inilah, kepedulian itu masih ada. Pendeta Immanuel Christo berkata, firman Tuhan sesungguhnya menjadi screen terhadap apa yang kita lihat dan dengar. Jadi semakin banyak baca firman, semakin banyak renungkan firman, dia menjadi screen atau penyaring. Dan akibatnya hati kita menjadi hati yang semakin murni, mata kita semakin murni, telinga kita semakin murni untuk lebih jelas mendengar cerita orang lain. Jadi kalau begitu adalah hal yang wajar kalau persekutuan kita dengan Tuhan sangat baik, terutama lewat firman, lewat doa dan penyembahan. Ketika mendengar orang cerita tentang penderitaannya, kita langsung terenyuh, bahkan meneteskan air mata, bahkan mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan. Kenapa? Karena firman ini sudah bantu kita. Dan kepedulian di masa-masa sekarang sangat diperlukan. Pilar yang kedua untuk kita boleh menjadi seperti Kristus yang memiliki cepat tanggap. Kita mesti membiasakan tidak mencari kambing hitam. Pada ayat yang kedua bertanya kepadanya, ya. Jadi murid-murid bertanya kepada Yesus. Jadi mari kita mau belajar. Jangan kambing hitamkan Tuhan Yesus, saudara. Jadi seolah-olah Tuhan sedang marah, sedang murka. Seolah-olah kutuk Tuhan sedang terjadi. Kita mesti percaya ada firman Tuhan yang berkata tidak ada rancangan buruk di tangan Tuhan. Yang ada adalah rancangan damai, bukan rancangan kecelakaan. Yang pasti membuat hari depan kita penuh harapan. Yang setuju bilang amin. Nah kalau kita percaya firman ini, maka kita nggak perlu nanya lagi kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau sedang hukum? Apa yang Engkau sedang kutuk? Nggak usah nanya lagi. Jangan bertanya kepada Tuhan, kenapa saya yang harus mengalaminya? Jangan tanya kepada Tuhan, Tuhan tahu nggak sih ini berat loh. Jangan tanya kepada Tuhan berapa lama lagi saya mesti memikulnya. Dan jangan tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimanakah jalan keluar terhadap masalah ini. Jangan tanya itu. Bukan tidak boleh tanya, tapi pertanyaan-pertanyaan ini bisa membuat kita semakin terpuruk. Tapi justru yang diperlukan adalah kita mempercayai bahwa apapun yang Tuhan buat pasti itu baik. Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan melampaui kita punya kekuatan. Setuju bilang amin. Dan Tuhan tidak sedang mencoba-coba hidup kita iseng-iseng kira-kira begitu, enggak pernah. Tapi Tuhan sedang merancang satu program lewat kejadian apapun untuk mendatangkan kebaikan. Cuman kita belum paham sekarang. Ya udah, nggak apa-apa. Tunggu waktunya. Jadi jangan kambing hitamkan Tuhan, juga jangan kambing hitamkan korban atau konseling yang sedang menderita. Ada perkataan, apakah orang ini sendiri yang salah? Jangan-jangan. Dia udah berat. Jangan diberatin lagi. Kalaupun orang itu bertanya, apakah ini saya sedang dihajar sama Tuhan? Apakah saya sedang dikutuk? Maka jawaban kita tetap harus berkata, tidak. Tidak. Tuhan sangat sayang sama kamu. Jadi jangan mulai diarahkan 2 jari, 3 jari dan berkata, emang jangan. Dia udah berat. Dibalik aja kalau kita yang kayak gitu, kemudian tuduhan-tuduhan itu diarahkan kepada kita. Dibalik aja kalau kita yang ngalamin, apa senang seperti itu. Jadi jangan kambing hitamkan konseli yang sudah terpuruk. Juga jangan kambing hitamkan keluarga konseli yang sedang terpuruk. Jangan-jangan orang tuanya sih penyembah berhala. Jangan-jangan orang tuanya sih kawin terus. Itu masa lalu.
Kalau diusut terus gak ada habis-habisnya. Tapi yang penting terima hari ini dan raih masa depan yang masih bisa merubah hidup kita. Yang setuju bilang amin. Tidak ada gunanya untuk terus bertautan dengan hal yang sudah lewat. Jadi jangan kami hitamkan keluarga leluhur nenek moyang kita di masa lalu. Ya. Ada perkataan-perkataan sumbang berkata jangan-jangan ini tabur tuai. Jangan-jangan ini kutuk nenek moyang. Jangan-jangan Tuhan sudah memalingkan mukanya. Tapi lagi sekali kita akan katakan, apapun yang terjadi, semua baik. Semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Amin, saudara. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Seperti di bagian awal, rancang pembaringan, tempat perawatan, entah itu mungkin ruang isolasi atau rumah sakit atau ICU, itu bisa jadi tempat pemurnian. Kita diproses Tuhan. Saudara, dalam Doulos Camp kami diajarkan jangan perbesar apa yang benar dan apa yang salah, tapi yang penting adalah respon. Ya, jadi jangan pertentangan mana benar mana salah, ini benar atau ini yang salah. Tapi yang penting respon. Ya, kalau ada respon yang baik, maka yang buruk bisa berubah jadi baik. Tapi kalau respon kita tidak baik, yang baik bisa berubah jadi buruk. Saya percaya orang percaya, orang Kristen telah ditanamkan seperti Filipi pasal yang keempat ayat 7, 8, 9. Pikirkan semua yang baik. Yang setuju bilang amin. Saya jadi ingat lagi tuh Pendeta Timotius Subekti berkata, yang kita pikirkan itu yang kita buat. Yang kita buat ulang-ulang kita lakukan jadi kebiasaan. Dan kebiasaan kita pada akhirnya membentuk karakter kita. Dan dia berkata satu kalimat lagi, dan karakter kita itulah nasib kita di depan. Jadi nasib kita tidak ditentukan kita lahirnya bulan apa, tanggal berapa, jadi bintangnya apa. Itu bukan penentu. Bukan juga siapa sih orang tua kita, berapa sih warisannya. Itu tidak menentukan. Tapi nasib kita ke depan ditentukan oleh karakter kita di masa sekarang. Yang tentu semua itu terbentuk karena sebuah kebiasaan. Siang malam, bulan Januari sampai Desember, kita lakukan berulang-ulang. Dan dari perbuatan yang kita mulai, yang dimotivasi oleh pikiran. Dan kalau pikiran itu baik, perbuatannya baik, kebiasaan baik, karakter baik, pastikan nasib kita di 2021 baik. Yang setuju bilang amin. Juga bukan gerejanya apa. Pilar yang ketiga, sama-sama kita mau belajar untuk hidup cepat tanggap sebagai orang Kristen. Khususnya pada ayat yang keempat, biasakan ambil hikmah di balik sebuah persoalan. Jadi penting menarik hikmahnya. Pada ayat 4 dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia, kata Yesus. Ada bagian yang harus kita selesaikan. Dan di luar itu ada bagian Tuhan. Yang setuju bilang amin. Jangan bagian kita diserahin sama Tuhan juga. Tuhan berangkatnya ke kantor, Tuhan antri deh. Apa-apaan kita dikasih kekuatan, kita dikasih tenaga, kita dikasih hikmat, kita dikasih panca indera. Lakukan bagian kita. Ketika udah memang gak mampu, udah maksimal, nah itu serahkan, itu bagiannya Tuhan. Tuhan tidak akan melakukan orang-orang yang manja ini untuk terus-menerus tanda petik menyerahkan bagiannya kepada Tuhan. Justru Tuhan ingin melihat kita mengembangkan talenta kita dengan memaksimalkannya, mengelolanya dalam hidup kita. Itu sebabnya mengapa kita mesti bangun pagi-pagi, kita mesti bekerja, bahkan lewat daripada jam-jam orang-orang istirahat kita juga masih kerja. Pendeta Bikman Sirait, itu sebabnya jangan cemburu pendeta-pendeta jika engkau tidak lebih kaya daripada jemaatmu. Jangan cemburu para pendeta di mana engkau tidak lebih pintar daripada jemaatmu. Kenapa? Karena mereka bekerjanya lebih daripada kita.
Tapi pendeta Fikman Sirait mengatakan satu hal, yang satu ini nggak boleh kita ketinggalan lebihnya. Kita boleh kalah kaya, kita boleh kalah tenar, kita boleh kalah dalam hal intelektual, dia lebih pintar. Tapi satu, itu nggak boleh dikalahkan mereka, yaitu moralitas. Kita harus punya moral yang lebih daripada mereka. Mungkin saja mereka bisa kaya karena sebagian, maaf kata, suap sana suap sini. Kita tidak, kita tetap jujur walaupun harta kita nggak banyak. Yang lain lagi mungkin entertainnya sampai masuk ke rumah-rumah pelacuran, itu pun dia bayar. Kenapa? Supaya feedbacknya bisa miliaran rupiah. Tapi puji Tuhan kita tidak melakukan itu. Kenapa? Moralitas. Jadi mungkin kita bisa kalah kaya dalam jemaat kita dalam hal yang sifatnya material, tapi jangan sampai kalah dalam hal moralitas. Kita mesti lebih. Ambil hikmah dalam setiap persoalan. Ada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di hidup kita. Itu sebabnya pada ayat yang keempat dikatakan, Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau gitu Yesus hidup punya tujuan, kita pun mestinya sama. Tujuan kita bukan hanya selesaikan perguruan tinggi, bertitel sarjana, naik lagi S2. Tujuan kita bukan hanya dapat kerja, kemudian menikah. Tujuan kita bukan hanya akhirnya menjadi orang yang mapan hidupnya. Bukan hanya itu. Kalau itu cerita terus disambungkan, terus pensiun, terus bolak-balik mesti kontrol ke dokter, terus orang akan berhenti dan berkata, ya mati. Tapi tujuan kita bukan mati, tujuan kita bukan mapan, tapi tujuan kita adalah, aku datang ke dunia ini untuk melayani. Yang setuju bilang amin? Bukan untuk dilayani. Maka Rick Warren lebih memaparkannya lebih jelas. Tujuan kita adalah pertama kekekalan surga. Ada orang berkata ini cuma tempat numpang lewat atau sekedar cuma minum, tapi jalan lagi. Inilah kefanaan, inilah bumi. Tapi tujuan kita kekekalan. Dan Rick Warren yang kedua dia berkata, tujuan kedua memaksimalkan talenta. Yang suaranya bagus hari ini sudah memimpin pujian, jadi singer. Yang punya talent di musik bagus, bukan hanya jadi guru privat, tapi hari ini melayani. Yang lain lagi mungkin di kantor ke manajer atau direktur. Ampun deh, sekarang jadi guru sekolah minggu. Wow, luar biasa. Di hari kerja mereka berkarya di bidang sekular, tapi di hari Minggu, di hari Sabtu persiapan melayani Tuhan. Jadi ada guru-guru yang terbaik, ada pemusik yang terbaik, ada pemimpin pujian yang terbaik. Wow, yang terbaik semua ada di rumah Tuhan. Setuju bilang amin? Dan jadi berkat, kata Rick Warren. Tujuan kita bukan jadi benalu, tapi jadi berkat buat banyak orang. Masih pada ayat yang keempat ada perkataan selama masih siang. Siang pasti sebentar lagi sore atau malam. Jadi kalau begitu sangat bergantung hidup kita ini. Apakah kita hidup punya prioritas? Selama tidak ada prioritas, kita nggak akan bisa mencapai sama maksimalnya. Tidak bisa. Harus ada prioritas. John Maxwell berkata, di atas mejaku ada 3 susun laci. Maka laci yang pertama paling atas untuk berkas yang paling penting. Jadi kelihatan di mata, gampang diambil. Ini paling penting, berarti ini harus diselesaikan dulu. Laci yang kedua penting. Laci yang ketiga tidak penting. Jadi hidup kita juga harus tahu bagaimana yang paling penting. Yang penting, yang tidak penting. Supaya apa? Supaya hasilnya maksimal. Nah ini masih ada nggak doa-doa Bapak yang belum dikabulkan? Jawabannya banyak. Lalu apakah Bapak akan berhenti untuk berbuat baik? Oh tidak. Ada banyak hal-hal yang sangat penting yang tidak digantikan oleh orang lain. Saya mesti kerjakan. Dan saya harus pagi-pagi harus menyelesaikannya. Sebelum saya tidur itu sudah selesai hari ini. Kok mesti seperti itu Pak? Iya. Karena saya punya prioritas. Ya. Yang lain-lain ya saya tunda. Enggak terlalu penting. Bahkan enggak penting. Sehingga ketika yang penting selesai, itu nilainya tinggi sekali. Dan berdampaknya besar sekali. Tapi kalau tidak penting saya kerjakan, keringatnya ampun, nggak istirahatnya ampun-ampun, tapi hasilnya minim. Kenapa? Karena yang paling penting saya abaikan.
Pada ayat yang keempat dikatakan akan datang malam, betul kan? Malam akan datang, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi kita masih dalam hal yang sama, ambil hikmah dalam setiap persoalan. Ada akhir yang tak bisa disesalkan. Jadi jika segala sesuatunya sudah tiba akhirnya, kita nggak bisa putar lagi. Time tunnel. Tuhan bawa saya kembali ke waktu itu, nggak bisa. Perumpamaan tentang Lazarus dan orang kaya mungkin kita masih ingat. Si orang kaya berkata, izinkan saudara-saudaraku ini yang ada 5, dia bisa menerima kabar baik. Izinkan utus Lazarus. Tak bisa. Penyesalan kemudian tidak ada artinya. Pendeta Suhud mengatakan hikmah bisa diperoleh kalau kita menemukan mutiara di setiap jalan kita. Ya, ini kondisinya Timur Tengah, batas antara Asia dan Afrika. Banyak padang gurun, dominasinya adalah pasir dan batu. Nggak bosan. Tapi siapa sangka di antara pasir dan batu ada mutiara. Tentu itu tidak akan kita buang. Hidup kita pun begitu jenuh, rasanya ampun, gini terus. Coba temukan di antara pasir-pasir itu, apakah ada mutiara? Dan ternyata ketemu. Melalui persoalan ini ternyata, melalui pandemi ini ternyata anak-anak kita sekarang kumpul di rumah. Anak-anak kita rajin ibadah. Anak-anak kita, baca Alkitabnya jadi banyak. Ya dulu ngumpulin tuh lengkap susah. Tapi sekarang gampang, saudara. Turun. Ya, satu hari bisa 3 kali bertemu mereka dan bercakap-cakap di meja makan. Waktu yang lalu maksimal paling banyak sekali. Itu pada waktu malam. Itu pun kalau semuanya pulangnya enggak ada yang lembur. Tapi sekarang bisa berkali-kali. Temukan hikmahnya. Pilar yang keempat pada ayat yang kelima. Biasakan tokoh utama yang harus diberitakan adalah Yesus. Ya, jangan nama kita yang populer menjadi ikon. Jangan gereja kita yang populer menjadi ikon. Dan dunia memang mencari itu. Tapi Yesus ingin supaya namanya yang jadi ikon. Yang setuju bilang amin saya. Namanya. Jadi jangan lupa beritakan nama Yesus. Pada ayat yang kelima dia berkata selama aku di dalam dunia. Wow, dia adalah kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah Yesus yang membuat kita bisa sebaik ini, yang bisa memberkati kita sehebat ini, Yesus. Dan kata-kata itulah kita daratkan kepada setiap orang. Maka Yesus yang sama juga siap menerima orang baik dan orang yang kurang baik. Yesus juga siap menerima bangsanya sendiri Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Yesus juga siap menerima orang saleh alias taat beribadah maupun yang duniawi yang tak beribadah. Yesus siap menerima. Dan Yesus siap menerima orang yang benar dan orang yang fasik. Orang yang benar emang gak ada dosa Pak? Bukan. Orang benar artinya kalau salah dia ngaku salah. Tapi orang fasik kalau salah gak ngaku salah. Jadi terhadap perbedaan dua kutub ini, Yesus tetap berkata, come. Marilah datang kepadaku. Yesus tidak pilih bolu, Yesus tidak lihat mereknya. Tapi Yesus lihat hatinya. Buat orang-orang yang merindukan pertolongannya. Masih pada ayat yang kelima, akulah terang dunia seperti lagu tadi. Bahwa dia sumber pengharapan sejati. Bayangkan kalau tidak ada matahari seperti apa. Yesus lebih daripada matahari. Matahari ada waktu tenggelam, ada waktu terbitnya. Tapi Yesus tidak seperti itu musiman. Terangnya sejati dan ilahi. Tidak pernah berkurang. Atau habis. Atau berputar. Tidak. Terus menerus. Sehingga kalau dia terang dunia yang tidak ada habis-habisnya, maka kita akan berkata Yesus sanggup mengusir ketakutan kita. Yang setuju bilang amin. Baik persoalan kecil maupun persoalan yang sudah begitu besar. Sampai teman saya berkata, kok apa mungkin udah COVID masih cuci darah 3 kali seminggu, apa mungkin masih ada harapan. Aduh, kalau pengen jawab pesimis, ya gak tahu dah. Saya juga bukan dokter.
Tapi kalau berdiri sebagai hamba Tuhan yang bergantung penuh kepada Yesus terang dunia, maka perkataan saya tetap akan berkata di dalam Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Salah satu pengurus kami itu adalah pemusik dan anggota musiknya kena COVID dan koma 20 hari. 20 hari. Sudah menghabiskan 6 kantong plasma conference. Artinya semua sudah pesimis. Kok boleh nggak titip di dalam doa kita bersama-sama setiap hari jam 9 di grup? Boleh nggak titip nama ini? Saya bilang tidak, jadi masalah. Jadi kita doakan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kita doakan. Saya ambil lebihnya di pagi hari, berdoa lagi. Tiba-tiba teman saya sampaikan di grup, oh puji Tuhan, sadar, bangun, sadar. Bahkan bukannya sadar, matanya nggak kosong lihat kiri kanan, tapi juga mengenal istrinya, mengenal anak-anaknya, sadar. Wah, 20 hari tidur nyenyak, koma, tapi bisa bangun lagi. Lalu apakah kita akan berkata kebetulan? Saya mau katakan sekali lagi, tidak ada perkara kebetulan. Karena kita berdoa dan kita percaya Yesus sanggup. Dia terang dunia, dia sanggup. Bukannya menerangi kota, menerangi benua, menerangi seluruh bola dunia ini. Menerangi hati kita yang gelap. Yesus sanggup memberikan sukacita penuh. Kata firman Tuhan, sukacita adalah kekuatan. Yesus sanggup menuntun di jalan yang benar, di saat tidak ada jalan, bahkan di sebuah jalan. Luar biasa. Kita juga percaya bahwa Tuhan sudah ada sebelum segala sesuatu tercipta. Yang setuju bilang amin. Wah, dia bukan hanya sanggup, tapi sekala belum ada dia udah ada. Kalau gitu dia maha kuasa, dia maha tahu. Kita nggak bisa pura-pura, kita nggak bisa sembunyi. Dan Tuhan kita maha kasih, walaupun dia tidak maha sabar, dia hanya pasang sabar. Tapi lagi sekali itu adalah bentuk kasihnya buat kita. Pendeta Erastus Sabdono berkata, jika semua dimulai dengan Tuhan, hidup kita tidak akan gagal. Mari kita belajar untuk mulai semua dengan Tuhan. Yang terakhir, pilar yang kelima mengakhiri khotbah ini pada ayat 6 dan 7, biasakan mengaitkan kontekstualitas. Jadi mengaitkan kontekstualitas, artinya dengan landasan firman Tuhan, mari kita perhatikan kebiasaan setempat. Ya, kalau di tempat itu ibadahnya jarang sekali angkat tangan, dan komunitas semua nggak ada yang angkat tangan, dan kita cuma satu-satunya tamu di situ, jangan angkat tangan. Kalau di tempat itu baptisannya bukan selam, dan kita cuma satu-satunya, yang lain semua persik, jangan bicara baptisan selam. Kondisi di tempat itu hampir rata-rata hijau. Jangankan pindah agama, melepas bentuk kepala aja kan jadi heboh. Jangan lakukan pemaksaan untuk melepas tutup kepala atau kain sarung. Tapi yang kita lakukan adalah dengan hati kita percaya diselamatkan, dibenarkan, dengan mulut kita mengaku kita diselamatkan. Jadi artinya walaupun tanpa melepas bentuk kepala, tapi kalau hati kita percaya dan mengaku Yesus Kristus akan selamatkan kita. Yang setuju bilang amin. Oh, jadi boleh begitu Pak? Boleh. Ini kontekstualitas. Berdoa nggak harus berlutut, sementara yang bersangkutan sudah mengalami keropos tulang, nyeri lutut, tidak bisa berdiri tegak, apalagi berlutut. Omah, nggak apa-apa, sambil berbaring. Bukannya mesti bangun. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Itulah kontekstualitas. Buat apa ada kontekstualitas? Izinkanlah kalimat terakhir saya sampaikan. Kontekstualitas memberi kesempatan kepada siapapun untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa kesulitan yang berlebih. Jadi jangan mempersulit orang untuk selamat. Pak, kalau andai kata saya masih cuci tangan, cuci muka, cuci kaki, apakah saya masih boleh untuk menyebut nama Yesus? Masih. Oh, doa apa yang mesti saya naikkan? Ya minimal Matius pasal 6, doa Bapa kami.
Walaupun tangan atau mungkin ada waktunya sujud seperti agama lama, kebiasaan lama, tapi hati dan mulutnya mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Inilah kontekstualitas. Dan hari-hari seperti sekarang ini orang-orang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari kita belajar untuk menjadi umat Kristen yang cepat tanggap. Amin saudara. Ya pastikan seperti pesan firman Tuhan hari ini. Mari buka mata dan telinga. Biasakan tidak mencari kambing hitam. Ambil hikmah di dalam semua kejadian. Kita percaya tokoh yang utama yang mesti diberitakan bukan diri kita, tapi Yesus yang adalah terang dunia. Dan semua kita kaitkan dengan kondisi di mana lapangan itu ada. Buat semudah mungkin orang terima Yesus. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, saudara. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak, kami percaya semua berita firman-Mu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Buat kami yang jauh jadi dekat kembali. Buat kami yang berlambat-lambat untuk hari ini jadi orang-orang yang cepat tanggap. Ketika kami bergerak, apa yang kami lihat dan dengar tidak ada perkara yang kebetulan. Berikan pada kami hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga kami bisa mengulurkan bantuan. Nama Yesus adalah nama yang satu-satunya harus diingat, harus diberitakan. Dan buat kami dengan cara yang sederhana bisa menjangkau mereka. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman. Gereja-Mu, GPI, One Olive Family, berkati Tuhan. Berkati Tante sebagai gembala sidang. Berkati semua hamba-hamba-Mu. Gereja ini menjadi gereja penuai dalam nama Yesus. Karena kasih-Mu tercurah dalam hidup kami. Berkati siapapun yang mendengar firman pada saat ini. Dan jadikan kami sebagai kawan sekerja Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Saya percaya bahwa kita mau meninggikan nama Yesus dimanapun kita berada. Biar jadikan Yesus segala-galanya dalam hidup kita. Kita memulai segala apapun juga dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah panutan di dalam hidup kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita juga bersyukur kepada Bapak Pendeta Hendy Kasidi yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan Pak Hendy, keluarga juga, memberkati apa yang dilakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya percaya bahwa saudara-saudara semua diberkati ya. Yang ada di rumah sudah setahun kita nggak ketemu, tetapi kita ketemu dalam doa sapaan lewat
WhatsApp, lewat telepon kadang-kadang. Kita percaya bahwa semua tetap ada di dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Kalau kita dengar di grup-grup ya, COVID kan 1 tahun kemarin berulang tahun, kita jangan merayakan. Kita lupakan saja. Yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Kita tetap juga menjaga kesehatan kita dengan memakan makanan-makanan yang bergizi untuk kita, agar supaya kita kuat. Karena tadi Pak Hendy kan bilang COVID itu sudah ada terus bersama-sama dengan kita gitu loh. Jadi jangan kita kalah sama COVID, kita harus menang dengan COVID ini. Dan saya percaya kita mau memerangi semua dengan kondisi tubuh yang sehat, namun juga dengan protokol kesehatan yang tetap kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri. Saudara yang di rumah, kita berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar dalam hidup kami. Sekalipun sudah 1 tahun kami tidak berjumpa satu dengan yang lain, tapi kami tetap merasakan pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Tolong agar supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Kami tidak pernah bertemu bertatap muka, tetapi kasih Tuhan yang terus melingkupi hidup mereka. Dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini jadi kekuatan di dalam setiap hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Hendy Kasidi yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Dan Kau terus bukakan rahasia firman-Mu untuk boleh disampaikan kepada siapapun juga. Kau percayakan hamba-Mu untuk melayani. Berkati Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan, worship leader, singer, pemain musik, yang mengatur multimedia, sound system, yang merekam. Tuhan, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Bawa kepada setiap kami, semakin kami bersungguh-sungguh di dalam Tuhan, semakin kami mengerti akan rencana-Mu di dalam hidup kami, supaya hidup kami dapat selalu memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh jemaat-Mu, beri kesehatan, kekuatan kepada setiap mereka Tuhan. Engkau pegang hidup mereka masing-masing, terlebih yang sudah lanjut usia. Biar Tuhan kuatkan supaya mereka tetap teguh di dalam Tuhan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami dengan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah, anugerah yang besar daripada Bapa kita, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan juga persekutuan dengan Roh Kudus selalu nyata di dalam kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita semua katakan bersama, amin. Tuhan Yesus.